Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Metiara Berginting dengan NPM 2208260104. Saya akan mempresentasikan mapping saya yang berjudul myoglobin and hemoglobin untuk tugas blok sel molekular biologi and hematologi. Jadi di sini yang pertama, apa itu hemoglobin? Hemoglobin adalah protein globular yang terdapat dalam sel darah merah yang berperan dalam pengangkutan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Hemoglobin merupakan protein tetramerik yang terdiri dari dua subunit alfa dan dua subunit beta. Masing-masing dari keempat rantai tersebut terikat pada gugus besi atau heme yang masing-masing mengikat satu molekul oksigen. Hemoglobin merupakan protein penyimpanan yang hadir di seluruh tubuh. Kemudian ada tes hemoglobin. Jadi tes hemoglobin ini merupakan bagian dari tes hitung darah lengkap atau CBC yang mengidentifikasikan jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dalam sampel darah. Kemudian dia terbagi menjadi hemoglobin rendah dan hemoglobin tinggi. Kalau hemoglobin rendah dapat membuat jaringan dan organ kekurangan oksigen yang dibutuhkan. Kemudian gejala hemoglobin yang rendah itu meliputi kelelahan, kulit pucat atau pelor, kelemahan, pusing, sesak napas, tangan dan kakinya dingin. Kemudian kadar hemoglobin yang rendah mungkin merupakan tanda dari kekurangan zat besi, kekurangan nutrisi, misalnya vitamin B12 atau asam folat, kanker yang mempengaruhi darah atau sumsum tulang, thalassemia, penyakit ginjal, dan yang lain. Kemudian ada kadar hemoglobin yang tinggi. Jadi, terlalu banyak sel darah merah dapat menyebabkan darah mengental dan menjadi lambat. Darah yang kental tidak mengalir secepat biasanya, sehingga organ-organ kekurangan oksigen. Gejala hemoglobin yang tinggi meliputi sakit kepala, penglihatan kabur atau ganda, pusing, gatal, dan gumpalan darah. Kemudian karena hemoglobin yang tinggi ini mungkin merupakan tanda dari polisitemia vera, cacat jantung bawaan, jenis penyakit ginjal tertentu termasuk kanker ginjal, kemudian penyakit paru-paru termasuk penyakit obstruktif paru, PPOK, dan fibrosa paru. Kisaran normal kadar hemoglobin adalah 12 gram per liter adalah 12 gram per desiliter hingga 17,4 gram per desiliter darah untuk orang dewasa. Namun kadarnya dapat bervariasi tergantung usia, ras, dan jenis kelamin. Apa sih peran hemoglobin dalam metabolisme energi? Jadi peran hemoglobin itu memastikan oksigen tersedia untuk fosforilasi oksidatif yang menghasilkan ATP. Dengan sifat kooperatifnya, hemoglobin dapat mengatur pengikatan dan pelepasan O2 sesuai kebutuhan metabolisme. Contohnya seperti jaringan aktif, kemudian banyak CO2, Hb melepaskan O2. Saat supaya O2 rendah atau hipoksia, kemudian terjadi metabolisme anaerob. 2 ATP per glukosa, kemudian Hb tetap berperan mengangkut CO2. Kemudian apa itu hemoglobin? Jadi hemoglobin ini adalah protein globular yang terdapat di otot dan bertanggung jawab atas penyimpanan oksigen di dalam sel otot. Oksigen yang tersimpan ini kemudian digunakan saat melakukan berbagai aktivitas. Myoglobin adalah protein monomer yang terdiri dari satu jenis subunit. Myoglobin merupakan protein transport yang hanya dapat di sel jantung dan otot. Di sini ada tes hemoglobin atau tes myoglobin. Jadi bagaimana cara kerja tes myoglobin ini? Jadi tes darah myoglobin itu dari sampel darah pena. Kemudian kadar myoglobin darah normal untuk tes darah biasanya kurang dari 17 nanogram per milimeter. Kemudian ada tes myoglobin urin, metodenya ClinCat. Kemudian peran myoglobin ini dalam metabolisme energi itu untuk apa? Jadi saat otot berkontraksi, kebutuhan ATP-nya meningkat. Kemudian oksigen dibutuhkan untuk reparasi seluler atau fosforilasi oksidatif. Jika suplai darah terbatas, myoglobin melepaskan oksigen cadangan agar produksi ATP tetap berlangsung. Bagaimana klinis dari myoglobin ini? Peningkatan kadar myoglobin dalam darah artinya tanda kerusakan otot atau rhabdomyolysis, trauma, dan infark miokard. Kemudian myoglobinuria itu adalah ekskresi myoglobin dalam urin bisa menyebabkan gagal ginjal. Ini referensi saya
untuk membuat presentasi ini. Kemudian itu saja presentasi saya. Eh, Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.